Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara. Kita akan melanjutkan perbincangan mengenai KTT G20 Indonesia yang akan berlangsung pada esok hari. Kali ini kita akan membahas mengenai jurnalis. Tercatat sudah terlebih dari 2.000 jurnalis yang mendaftarkan diri untuk meliput acara KTT G20. Seperti apa? Kita akan melanjutkannya bersama. Kemudian Pak Dirjen, data per 8 November 2022 pada sore kemarin ini tercatat sudah terbanyak 2.000 jurnalis begitu yang meliput acara KTT G20. Bagaimana tanggapannya? Iya, jadi ada hampir 2.200 jurnalis dari media-media asing, media internasional, tercatat 431 media asing dan 75 ya sampai 100 media dalam negeri begitu. Nah, jumlah yang bisa kita bilang 2.000-an ini ya, ini menunjukkan antusiasme media untuk meliput. Artinya apa? Mata dunia ini sedang memandang Indonesia. Ya, karena Indonesia menjadi penyelenggara G20. Ya, apalagi G20 kita ini kan panjang ya, dari Desember kemarin sampai nanti ya 15-16 November, dan selama waktu itu ya selama 1 tahun, hampir 1 tahun itu kan banyak sekali event yang kita lakukan ya, ratusan event kita lakukan gitu. Nah jadi dengan demikian mata dunia ya ke Indonesia sekarang ini, ke Bali. Mata dunia itu diwakili oleh siapa? Ya oleh media, oleh jurnalis begitu. Ya, kalau dari Pak Dirjen sendiri, adakah evaluasi untuk media begitu yang meliput acara KTT G20? Ada masukan seperti apa untuk para jurnalis? Iya, justru sebetulnya kan kita meminta masukan dari teman-teman media ya, dari teman-teman jurnalis. Apa sih yang kurang ya dari fasilitas yang kami siapkan seperti media center ini? Apakah jaringan internetnya? Kalau boleh dijelaskan ke pemirsa, fasilitas yang ada di media fasilitasnya luar biasa ya. Di sini kita mencoba memfasilitasi secara komprehensif ya, secara lengkap buat media supaya mempermudah peliputan mereka. Nah, di sini tempat kita sedang berdiskusi ini adalah working space ya, tempat para jurnalis bekerja. Disediakan 192 PC ya, personal komputer, dan juga disediakan sekitar 192 jalur ya plug-in untuk laptop. Jadi banyak jurnalis sekarang yang membawa laptop, ya kita siapkan juga tempatnya begitu. Kemudian ada ruang makan buat para jurnalis dan tentu saja makanannya begitu kan. Bukan cuma ruang makan yang nggak ada makanannya, pasti ada makanannya juga. Minuman ringan, kopi, teh, soft drink begitu, juga ada makanan-makanan ringan yang kita siapkan. Kemudian kita juga punya viewing room istilahnya, jadi kita siapkan buat para teman-teman jurnalis ini ruangan yang bisa dipakai untuk bersantai sambil menonton apa yang sedang terjadi seperti sekarang ini B20 misalnya. Kemudian juga ada dengan internet yang cepat. Betul, internet cepat kita sediakan 2,2 giga, tetapi kalau nanti pada satu saat ya pemakaian sudah 70% misalnya karena hampir 2.000 jurnalis menggunakan internet, maka akan otomatis kita naikkan ya, standar 70% langsung kita naikkan kapasitasnya begitu. Nah, ini juga fasilitas buat media juga, bahkan kita siapkan relaksasi ya, teman-teman mau bersantai ya, tetap rileks sambil meliput. Kalau sudah capek menulis atau meliput ya bisa menggunakan fasilitas relaksasi yang kami miliki. Ada juga kita siapkan press conference room, ya ada press briefing room, ya lengkap begitu ya, lengkap. Pak, ya? Ada studio one-on-one, ya atau ada studio-studio yang mini begitu ya, seperti sekarang ini yang outdoor katakanlah begitu ya. Ini kami siapkan semua untuk kenyamanan teman-teman media. Kita siapkan juga fasilitas untuk antigen karena semua yang mau masuk ke media center ini harus wajib antigen gitu. Banyaknya jurnalis yang antusias meliput KTT G20 tentunya tidak lepas dari sejarah bahwa Indonesia ini pertama kalinya begitu ya, Pak. Betul. Jadi ya G20. Untuk pertama kalinya, dan nanti baru 20 tahun lagi kita jadi penyelenggara lagi. Baik, kemudian bagaimana dengan dukungan dari tenaga medis di KTT G20 ini untuk memastikan baik semua pos delegates dan juga tamu negara ini untuk aman, Pak? Ya, ini standar ya, Kemenkes menyiapkan berbagai fasilitas kesehatan ya, dari mulai
pencegahan COVID tadi melalui antigen, melalui PCR, swab begitu, juga aplikasi Peduli Lindunginya ini mereka siapkan, juga sudah disiapkan sejumlah rumah sakit ya bila ada delegasi ya atau termasuk media yang memerlukan ya misalnya perawatan atau memerlukan pengobatan sudah disiapkan rumah sakit berstandar internasional. Kemudian juga ada rumah sakit mobile ya ambulans yang bisa dipakai juga untuk merawat ya. Jumlah tenaga kesehatan yang dilibatkan sangat banyak begitu ya. Baik, terdapat juga rumah sakit rujukan begitu ya Pak? Betul, rumah sakit rujukan kalau ternyata ada yang parah ya begitu, mudah-mudahan tidak ada, tetapi sebagai penyelenggara kita harus mengantisipasinya. Betul. Dan terakhir Pak Dirjen, puncak konferensi tingkat tinggi KTT G20 ini juga menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang memasuki pada semester kedua tahun 2022. Sektor apa saja yang kiranya menjadi penyokong utama begitu Pak? Ya, sektornya tentu saja sektor transportasi ya. Kalau kita lihat dalam grafik pertumbuhan ekonomi itu sektor transportasi itu termasuk yang menyumbang paling tinggi ya. Orang berangkat ke Bali ini kan menggunakan transportasi, pesawat terbang begitu kan misalnya. Ya kemudian sektor ya pariwisata sendiri ya secara umum, hunian hotel akan meningkat begitu. Kemudian juga ya sektor UMKM juga saya kira akan meningkat begitu ya. Apalagi kita juga menjadikan momentum ini agar UMKM kita sudah mulai menggunakan transaksi dengan QRIS itu ya. QRIS jadi kafe-kafe ya, toko-toko souvenir sudah menggunakan QRIS sehingga lebih mudah ya untuk bertransaksi begitu. Jadi betul sekali ya ada pertumbuhan ekonomi di Bali ini sudah positif ya, bahkan tadi saya sampaikan melampaui rata-rata nasional yang 5,72% itu. Oke Pak Dirjen, harapannya untuk pelaksanaan KTT G20 pada esok hari Pak? Iya, saya kira kita semua harapan kita sama dengan apa yang diharapkan oleh Presiden Jokowi ya, bahwa KTT G20 ini tidak hanya menghasilkan katakanlah komunike ya atau leaders declaration ya, tetapi juga menghasilkan sesuatu yang konkret begitu ya, sesuatu yang konkret. Apa bisa dicapai? Bisa dan sudah. Salah satu yang konkret adalah disepakatinya dana perantara atau anggaran perantara untuk mengatasi persoalan kesehatan di masa depan. Jadi negara-negara berkontribusi ya, kita nanti punya dana, misalnya ada pandemi lagi begitu kan, kita sudah mempunyai dana. Nah ini saya kira harapan kita bersama ya. Dan hasil konkret lainnya juga buat dalam negeri tadi sudah kita sampaikan, pertumbuhan ekonomi, UMKM sekian begitu. Itu kan konkret kan begitu ya. Ya tetapi di level dunia paling tidak kita sudah mencapai hasil konkret dengan adanya FIF tadi itu atau intermediate finance gitu ya. Nah kira-kira begitu. Baik Pak Dirjen, kemudian juga peningkatan ekonomi ini sudah bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar yang ada di dekat hotel ini Pak, karena banyak sekali UMKM, kemudian juga tempat makan ini makan, kemudian persewaan kendaraan, misalnya rental mobil itu ya sudah hidup sekarang begitu. Satu lagi Pak Dirjen, sebenarnya saya masih penasaran bahwa Bali ini kan tersedia layanan 5G, konektivitas 5G begitu. Bagaimana Pak Dirjen menilai berkah layanan 5G ini yang ada di Indonesia, terutama di tempat perhelatan KTT? Iya, jadi kita memang dalam setiap perhelatan, apalagi yang level internasional seperti KTT G20 ini atau sebelumnya Mandalika, kita biasanya memang memperkuat jaringan internet kita dengan 5G. Ya memang sifatnya masih showcase begitu ya, tetapi kita memang berharap ya bukan cuma showcase di tahun-tahun mendatang. Apalagi kita ini kan sudah mulai memasuki analog switch off ya, ASO. Ya sudah digital. Nah, nanti kan ini ada digital dividend. Dari mana? Dari frekuensi yang ditinggalkan oleh TV ini kan akan dipakai untuk memperkuat kapasitas internet kita sehingga kita bisa 5G begitu. Kemudian Pak Dirjen mengenai dukungan presidensi G20, masyarakat ini bagaimana? Ya, jadi masyarakat ini mendukung sekali ya kalau kita monitoring pemberitaan media, kita turun ke lapangan. Ya misalnya komunitas agama itu mendoakan ya agar KTT G20 ini sukses menghasilkan sesuatu yang konkret, baik dari agama Kristen, agama Islam, agama Hindu begitu.
itu dan agama-agama lain ini mendoakan ya supaya KTT G20 ini sukses begitu. Ya kemudian dukungan-dukungan lainnya juga banyak ya bentuknya. Ya misalnya partisipasi. Ya partisipasi baik kalangan civil society ya di C20 misalnya, partisipasi anak muda di Youth 20. Ini kan kita galang semua, partisipasi perempuan misalnya buruh itu kita galang semua. Semua masyarakat gitu terlibat ya, dan ini menunjukkan adalah dukungan kepada kita semua, apalagi di Bali masyarakat memasang penjor dan berpartisipasi juga untuk patuh terhadap misalkan PPKM gitu kan di perawan PPKM ya di Bali ini karena untuk menjaga kelancaran dan ketertiban perhelatan G20. Seperti menerapkan WFH begitu iya, ya Pak ya, dukungan dari pemerintah daerah yang ada di sini. Itu saja kan dukungan yang luar biasa gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Dirjen telah bergabung bersama kami di Juru Bicara mengenai KTT G20 siap dilaksanakan. Terima kasih pemirsa telah bergabung bersama kami di Juru Bicara. Kita bertemu pada kesempatan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.